Pertumbuhan diri itu adalah tanggung jawab diri, bukan tanggung jawab di luar sana. Kalau lu sukses, itu murni karena lu bertanggung jawab atas diri lu dan lu mengambil keputusan untuk diri lu. Karena apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu semua murni keputusan dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Time Tips for Millennials. Guys, tentu kamu pernah dengar, pernah tahu, pernah dapat clue bahwasannya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang punya mental baik, mental baja, mental kuat. Sedangkan orang-orang yang sering kita temukan gagal, kita temukan dia gak berdaya, kita temukan dia gak bertumbuh gitu hidupnya dari tahun ke tahun, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, adalah orang-orang yang bermental lemah. Kamu patut tahu, ada 3 ciri orang bermental lemah yang membuat dia akan kesulitan mendapatkan kesuksesan. Yang pertama, ciri-cirinya adalah dia gampang tersinggung, dia baperan. Orang kelihatan bisik-bisik dikit, dia langsung ngerasa lagi diomongin. Kawannya komen dikit, dia langsung baper, unfriend, block. Ketika dapat masukan, dia baper. Ketika dapat kritikan, dia baper. Ketika dikasih saran, dia baper. Gak peduli, gak menghargai karyanya. Dia udah berkarya capek-capek, terus dikasih masukan, ini kurang sempurna, harusnya begini, terus dia baper. Gimana sih? Nggak menghargai banget. Padahal gue di sini nggak dibayar, atau gue di sini dibayar lemah. Nah, kalau dia masih baperan karena karyanya, karena pekerjaannya, atau karena aktivitasnya, yang padahal itu bagus buat dia, itu ciri-ciri mental lemah. Jangan sampai ini ada di kamu ya. Bahkan dalam penelitian Profesor Carol Dweck, salah satu ciri-ciri orang yang growth, yang bertumbuh, bukan yang fix, yang gitu-gitu aja, adalah saat menerima kritikan yang fix akan merasa terancam, akan merasa berbahaya, akan merasa dia, ya itulah orang lah ya bisa mengkritik doang gitu, dan baperan akhirnya. Sedangkan orang-orang yang bertumbuh, dia belajar dari kritikan dan dia bersahabat dengan kritikan. Kritikan itu tanda masih ada orang yang mau menyempurnakan pekerjaan itu gitu ya. Jadi orang peduli pada pekerjaan yang sudah kita kerjakan sehingga itu diinginkan lebih sempurna. Ya namanya manusia tentu pekerjaan ini tidak sempurna. Tapi dengan kritikan orang bisa melihat mana sisi yang belum sempurna yang tentu kita bisa belajar dari situ dan kita bisa optimalisasikan sehingga kita bisa lengkapi dan sempurnakan. Yang kedua adalah kita kenal dengan pelin-pelan. Kenapa pelin-pelan? Ya karena dia nggak konsisten dengan sebuah tujuannya. Bahkan seringnya orang yang pelin-pelan ini dia nggak punya tujuan besar terhadap sesuatu. Oke, udahlah baper gitu pelin-pelan lagi ya. Dia merencanakan sebuah tujuan hidup. Saya mau begini, terus temannya bilang, udah deh, misalkan saya mau nikah. Udah ntar dulu, masa muda mah enak, nikmatin aja dulu. Yaudah gue kalau gitu nabung beli rumah dulu. Udah ntar aja lah, kapan lagi masa muda gak 2 kali cuy. Jadi lu jalan-jalan aja dulu. Akhirnya apa? Nikah kagak, beli rumah kagak, dan jalan-jalan doang akhirnya habis. Ketika usianya masuk ke 30, 35, dia baru bingung. Jadi gue selama muda ngapain aja ya? Nah banyak sekali gue dengar cerita-cerita kayak gitu dari para senior yang akhirnya dia sangat menyesali masa mudanya. Kenapa? Karena masa mudanya dia tidak punya tujuan yang clear dan dia cenderung pelin-pelan. Jadi kalau orang gak punya tujuan clear, dia akan cenderung pelin-pelan. Dia gak punya alasan yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, dia akan cenderung pelin-pelan. Pelin-pelan karena bukan karena orang yang ingin pelin-pelan, tapi karena dia hanya belum tahu tujuan jelasnya apa. Jadi kamu harus tahu tujuan jelasnya, tujuan yang kuat, alasan yang kuat untuk kamu mengerjakan atau menjadi sesuatu tersebut. Atau menjadi orang yang seperti apa, mendapatkan apa, biar kamu gak pelin-pelan. Kerjakan sesuatu dengan konsisten tentunya. Yang ketiga, ciri-ciri orang bermental lemah adalah dia gak gentle. Kalau dia salah, dia gak berani mengakui kesalahannya. Dan dia gak berani minta maaf kalau dia salah. Bahkan ada orang-orang yang bilang begini nih di luar sana, tentu bukan lu yang lagi nonton video ini. Dia bilang, minta maaf, merendahkan diri. Minta maaf itu membuat diri tidak bernilai di mata orang. Bukan guys. Jadi justru meminta maaf itu sebenarnya menunjukkan kejentalan lo. Kalau lo memang salah, lo mengakui kesalahan itu. Dan kalau lo yang benar, lo berani memaafkan dengan cepat. Bahkan memaafkan dalam diri dulu tanpa menanti orang yang salah meminta maaf. Nah itu adalah salah satu ciri mental yang kuat. Nah mental yang lemah tadi, ketika dia gak gentle, dia gak berani mengakui kesalahannya kalau dia salah. Dia gak berani
memunculkan diri kalau dia ada problem gitu. Dia nggak berani benar-benar menghadirkan dirinya bertanggung jawab sepenuhnya atas sesuatu. Ujung-ujungnya apa? Ciri-ciri orang ini adalah ciri-ciri orang yang dia nggak bertanggung jawab. Jadi kalau orang-orang yang bermental kuat, dia akan take responsibility. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia kerjakan. Kalau dia salah, dia akan bilang, ya ini kesalahan gue yang bertanggung jawab dan gue minta maaf. Itu ciri-ciri mental kuat. Kalau mental lemah, dia akan lempar ke tanggung jawab. Ini semua gara-gara dia. Ini karena telunjuknya banyak sekali ke orang sehingga semua orang terlihat salah dan dia sendiri yang benar. Jadi paling sering memberikan telunjuk kepada hal-hal lain, mengkambing hitamkan hal di luar diri dia sehingga dia seperti yang paling benar. Nah, mudah-mudahan lu nggak kayak begini ya. Maka dari itu kalau lu pernah atau sedang merasa begini, please mulai stop, telunjuk lu ke orang lain dan tunjuk dulu diri sendiri, gue yang paling bertanggung jawab atas ini. Kenapa harus begini? Karena sebenarnya pertumbuhan diri itu adalah tanggung jawab diri, bukan tanggung jawab di luar sana. Kalau lu sukses, itu murni karena lu bertanggung jawab atas diri lu dan lu mengambil keputusan untuk diri lu. Karena apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu semua murni keputusan dari diri kita. Lu gak akan marah sebelum lu memutuskan lu untuk marah. Lu gak akan nangis kalau lu tidak memutuskan untuk nangis. Lu tidak akan sukses juga kalau lu tidak memutuskan untuk menjadi orang yang sukses. Lu gak akan rajin kalau lu gak memutuskan menjadi orang rajin. Dan lu tidak akan menyaksikan video ini sampai selesai kalau lu tidak memutuskan lu selesai dan tertarik menonton video ini sampai selesai. Lu tidak akan subscribe dan share kalau lu tidak memutuskan untuk share dan subscribe. Itu semua berawal dari keputusan. Adanya di mana? Di pikiran. Jadi pastikan diri lo orang yang bertanggung jawab dan menjadi gentle karena semua keputusan itu selalu ada konsekuensinya dan saat mengambil keputusan akuilah bahwasanya itu adalah pertanggungjawaban diri. Dengan begitu lo sudah mulai berubah menjadi orang yang bermental kuat. Dan jangan sampai lo dikenal menjadi orang yang bermental lemah karena ya di pergaulan juga nggak asik dan itu sangat menghambat lo untuk bertumbuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Share ke teman-teman lo supaya mereka mentalnya kuat-kuat juga dan mungkin teman lo sedang membutuhkan video ini atau dia sedang galau atau dia sedang merasakan sesuatu yang sama dengan lo dan mereka butuh apa yang lo dengarkan di video ini sampai selesai juga. Thank you, gue Hengki Lenshaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.